seniman mendengar dan bersuara untuk negeri. Mantap banget. Kita berada di company cafe dan art space, menampilkan kawan-kawan dari Forum Drawing Indonesia dan Jogja Menggambar. Kita perkenalkan terlebih dahulu, di samping saya ada Edo Pop, Alim Bahtiar, Joko Gundul Sulistiono, dan Holis. Baik, ini ada terkait dengan kegiatan kita di bulan Mei. Jogja menuju Indonesia Menggambar, Hari Menggambar Nasional 2002. Perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri adalah Jajang Kawentar, juru parkir dan surapret di Snipret. Baik, ada pertanyaan untuk Edo Pop ya. Sekalian nanti sedikit berkenalan ya. Pertanyaan pertama, sejak kapan sih Forum Drawing Indonesia itu ada, dan kenapa ini sepertinya saat ini sudah viral kayak gitu loh? Ada apa sih sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Jajang. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau bicara persoalan drawing ini bukan hanya 1 atau 2 tahun terakhir ini, tapi di 2018 Forum Drawing Indonesia itu sudah sudah di launching gitu ya, sudah pernah mengadakan pameran begitu di 2018 itu di Kersan Art Studio di bulan Mei, tepatnya di 2 Mei waktu itu. Nah, Forum Drawing Indonesia ini terdiri dari beberapa elemen gitu, beberapa penggiat seni rupa gitu. Ada pelukis, ada pematung, juga ada memang betul-betul seorang pendrawing gitu. Awalnya saya waktu itu ngobrol berdua gitu dengan Jajang, terus beralih dengan Joko, terus bertiga kami intens berdiskusi melihat perkembangan seni rupa hari ini, bagaimana melihat perkembangan seni rupa dalam konstelasi seni rupa Indonesia begitu waktu itu. Salah satu kaitannya dengan dunia menggambar waktu itu. Nah, kita cobalah membuat sebuah forum gitu yang berbasis memang drawing begitu ya, gambar gitu teman-teman. Nah, tentu perupa-perupa ini tidak semuanya memang berlatar belakang spesifikasi memakai media drawing sebagai ungkap personalitas, tapi waktu itu teman-teman yang memang beragam ya, ada pematung, ada pelukis, dan juga ada memang pendrawing begitu. Di situ kami bertiga mencoba mendinamikakan ini dengan teman-teman yang bukan hanya di Jogja waktu itu. Coba kita undanglah beberapa teman-teman yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa mungkin ya waktu itu awalnya. Ada Mas Jopram itu dari Surabaya bersama Mas Muki Mubarok begitu. Kita ajakin untuk masuk bergabung membicarakan banyak hal tentang seni rupa. Ada Mas Wahyu Nugroho itu dari Pasuruan, terus bersama Mas Garis, terus ada dari Bandung ada Mas Iwan Ismail bersama dengan Andang Gawi, terus dari Jakarta tuh ada Mbak Leni sama Mbak Desi Gitari, terus ada dari Semarang waktu itu ada Mas Abdullah Toha, terus dari dari Solo siapa aja itu waktu itu?
cewek Anissa ya. Anissa seperti itu ya. Indonesia. Terus kita coba teman-teman di Jogja, ada Mas Riki, ada Hayatuddin. Waktu itu juga kita ajak untuk bergabung di Forum Drawing Indonesia. Kita kumpul bersama, lalu kita launching mengenalkan Forum Drawing di tempatnya Mbak Leni di 2 Mei 2018 gitu. Kebenaran waktu itu ada yang buka Bang Rano Karno waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol santai gitu, ada nggak tahu siapa yang ada ide, teman-teman berguyon mengapa 2 Mei pembukaannya, mengapa tidak dikatakan aja di 2 Mei ini hari menggambar Indonesia waktu itu. Ya guyon-guyon lah, ya sekalian aja lah hari menggambar juga aksara waktu itu kan begitu. Nah diucapkanlah dalam pembukaan kata sambutan Rano Karno waktu itu mengucapkan bahwa 2 Mei ini sebagai penanda mengawali hari menggambar Indonesia dan hari aksara Indonesia begitu ya kalau nggak salah. Dan terus selesai itu kita coba mendiskusikannya terus secara intens bagaimana ini bisa disosialisasikan, meskipun waktu saat itu memang kita di Indonesia mengalami semua ada pembatasan karena COVID waktu itu, sehingga rencana-rencana ini terhambat begitu karena pertimbangan kondisi. Tapi di akhir tahun 2001, di pertengahan tahun kita mulai mendiskusikannya ulang bahwa ini bagaimana diwujudkan untuk tahun ini. Alhamdulillah sekarang mulai diwujudkan, direspon banyak orang, banyak komunitas yang ada di Indonesia, terutama komunitas di Pulau Jawa, juga di beberapa pulau di provinsi-provinsi, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, juga Pulau Bali. Jadi sudah full, lebih kurang yang terdata masuk di FDI itu yang ikut partisipasi mendukung Hari Menggambar ini sampai 240 lebih data yang telah siap untuk di 2 Mei menyatakan untuk deklarasi Hari Menggambar semacam itu. Baik, saya coba tanya ke Mas Joko Gundul. Ini dia ya salah satu pendiri juga dari Forum Drawing Indonesia ya. Kenapa mesti komunitas Mas ini yang terlibat di dalam kenapa begitu loh? Tidak personal yang diundang di dalam kegiatan Hari Menggambar ini gitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko. Menanggapi dari pertanyaan Mas Jajang, kenapa kita mengajak komunitas-komunitas, kenapa tidak personal, karena kita berbasic memang untuk bagaimana membangun jejaring yang lebih kuat ketimbang person to person. Jadi komunitas akan memberi jawaban yang lebih signifikan ketika dari basic daerah per daerah akan bisa mewakili apa yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dalam artian tentu saja komunitas itu memberi gambaran tentang perjuangan mereka sendiri-sendiri atas apa yang terjadi di daerahnya ketimbang person to person. Jadi kekuatan itu akan menjadi lebih signifikan. Saya kira akan seperti itu jaringnya. Oke. Berarti sasarannya memang komunitasnya. Komunitas Mas Jajang. Oke. Kalau umpamanya kita berbicara masalah komunitas, tentunya kan itu terdiri dari banyak orang gitu ya. Nah, komunitas-komunitas itu sebetulnya memang membentuk baru atau mereka komunitas lama itu yang terlibat di dalam ini? Saya kira dalam komunitas itu kan tadi Mas itu sudah katakan bahwa tidak semua person berangkat dari drawing, tapi mungkin
dari person-person itu pasti pernah melakukan drawing. Jadi saya kira komunitas-komunitas ini bisa jadi dengan komunitas-komunitas baru yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap drawing. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Kita tahu ya, Forum Drawing Indonesia ini mengadakan Indonesia Menggambar, dan itu melibatkan seluruh komunitas ya di daerah ya, termasuk ya di sini ya, di Jogja ya. Nah, saya ingin bertanya tentang kalau boleh ya, dananya dari mana gitu loh, kok bisa kita itu Forum Drawing Indonesia mengundang banyak komunitas yang tadi dikatakan oleh Mas Edo, 240 komunitas terlibat di dalam peristiwa Indonesia Menggambar ya. Ya, silakan Mas Edo. Ya, ini bicara persoalan dana ini kan mandiri ya. Jadi dana itu bagaimana teman-teman berusaha dengan taktik strategi mereka sendiri gitu dalam hal pencarian dana. FDI sendiri juga begitu. Jadi personal FDI itu kas FDI itu berangkat juga dari zero ya, dari nol gitu ya. Dari nol sekali ya. Tahu sendiri gitu kan. Karena baru kegiatan launching, kita nggak punya dana, nggak ada pengalian dana juga. Tapi ini modal ikhtiar, saya kira tuh ikhtiar yang bagaimana dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan rasa semangat, kita mulai aja. Di dalam perjalanan tentu banyak sekali yang tidak kita duga-duga gitu. Ada aja teman-teman yang misalkan untuk dana-dana taktis sehari-hari, ada teman-teman yang mendonasi sampai saya nggak bisa bicara karena memang nggak ada dana. Teman yang mengikhlaskan seperti itu untuk ini begitu. Teman-teman FDI sendiri begitu. Berarti Forum Drawing Indonesia ini tidak memberikan sedikit pun dana untuk kegiatan komunitas itu ya? Betul. Pertama, berarti enggak, ketika mereka terlibat berarti ini adalah ketertarikan dari komunitas itu sendiri ya? Betul. Nah ini apakah kenapa Forum Drawing Indonesia itu tidak apakah tidak menerima istilahnya donatur atau meminta funding dari luar? Ada nggak permintaan seperti itu, atau ada juga orang yang mencoba menawarkan untuk memberikan dana kayak gitu? Mungkin Mas Joko yang ini. Memang gini ya, kalau bicara persoalan dana itu sebenarnya Forum Drawing Indonesia itu kan dananya nggak kita pikir-pikir waktu itu cuman membutuhkan dana taktis ya. Dana taktis itu ya paling pulsa begitu ya, kebenaran yang nama teman-teman punya HP gitu sendiri-sendiri udah jalan begitu. Sehingga modal kita, karena memang di posisi Forum Drawing Indonesia itu ada 3 posisi. Pertama, posisi kita tuh menginisiasi atau sebagai konseptor. Kedua itu sebagai mediasi. Ketiga tuh mendokumentasi. Nah, posisi memediasikan adalah bagaimana merumuskan, memformat Hari Menggambar Indonesia itu yang kita rumuskan dalam satu pemahaman sesuatu penting di hari ini begitu, bahwa urgen untuk dijadikan Hari Menggambar Nasional. Karena apa? Pertama itu ada pertimbangan-pertimbangan kondisi sosial kita begitu. Misalkan konteks bagaimana hari ini konsep nasionalisme yang sudah mulai redup begitu, bagaimana dengan adanya Indonesia Menggambar atau Hari Menggambar ini sebagai lem gitu untuk kekuatan rasa nasionalisme dari tingkat dasar
sampai orang-orang dewasa, sampai seluruh rakyat Indonesia sebagai ruang untuk dinamika saling memahami perbedaan, saling bagaimana kita memberikan lagi satu ruang-ruang untuk saling memberikan rasa memiliki Indonesia begitu. Dengan adanya program ini saya kira orang-orang punya satu semangat untuk saling memberi, saling belajar, saling menginspirasi dengan kegiatan ini. Nah, tentu inilah yang kita tawarkan bahwa penting bagi komunitas-komunitas untuk ikut mendukung, menyukseskan bagaimana di bulan Mei ini kita dorong untuk menjadi Hari Menggambar Nasional. Dengan tawaran ini kami tidak menduga, di luar ekspektasi kami, mereka sepakat bahwa ini penting untuk kita dan generasi ke depan untuk bagaimana Hari Menggambar ini bisa menjadi masuk dalam kalender nasional semacam itu. Oke. Targetnya berarti kita udah jelas ya bahwa dengan adanya Hari Menggambar ini gitu atau Indonesia Menggambar ini adalah mendorong adanya terciptanya Hari Menggambar Nasional kan begitu ya. Nah, sejauh mana sih berapa penting gitu ini ya harus ada Hari Menggambar itu, Mas Joko? Bisa. Oke, saya kira seperti ini ya. Kalau kita merunut kesejarahan bahwa kita memiliki sejarah yang sangat panjang dengan kata menggambar ini atau berlaku menggambar ini. Yeah. Jadi kita mempunyai sejarah bahwa di Gua Leang-Leang, Yeah. terus di candi-candi itu kan berbentuk relief. Itu kan gambar, Ya. lalu sampai ke tato. Tato itu asli Nusantara sebenarnya, jadi nias ya. Jadi kita punya sejarah panjang dengan persoalan menggambar ini. Ini semangat orang yang sebenarnya orang yang jarang gagal. Jadi kita sebenarnya bangsa ini punya semangat jarang gagal. Dia tidak menuliskan tapi dengan menggambar, dengan riang, mencatat itu dengan riang. Nah, saya kira semangat inilah yang akan kita bangkitkan kembali, akan kita tawarkan kembali kepada teman-teman bangsa dan setanah air. Itu agar kembali membangkitkan rasa riang gembira ini dengan menggambar ini. Saya kira seperti itu. Oke, berarti kita memang belum ada Hari Menggambar ini ya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Berarti Forum Drawing Indonesia itu kita yang memulainya ya. Oke. Dan ini didukung oleh berapa komunitas itu tadi? 240. 240 itu udah terdaftar atau memang masih ada banyak lagi itu? Karena memang kita kemarin di tanggal 7 Maret ya Jogja, 7 April ya, 7 April Jogja. Kita coba karena memang kita batasin dalam tanggal 7 April itu karena pertimbangan persoalan meminit mungkin energi teman-teman untuk mengolah itu. Tapi di hari setelah tanggal 7 masih banyak yang ingin ikut berpartisipasi. Tapi apa hendak dikata ya karena memang sebuah aturan, sebuah sistem yang manajemen yang harus kami katakan memang sudah tidak bisa lagi ikut. Jadi di akhir itu ada 240 komunitas yang sudah tercatat mendaftar di admin FDI. Nah, admin FDI ini terdiri dari anak-anak 10 generasi muda gitu, anak-anak muda gitu, yang dari ISI begitu, dari jurusan TKS. Jadi TKS ini tata kelola seni. Kita bekerja sama, bermitra dengan itu mereka yang seluruh mengolah administrasi seluruh kegiatan ini. Oke. Nah, berarti FDI bekerja sama dengan mahasiswa tata kelola itu ya. Gitu. Oke,
ini sebuah gerakan begitu ya? Bisa dikatakan sebenarnya banyak juga teman-teman mengatakan gerakan, tapi FDI sendiri sebenarnya bukan gerakan, tapi ini adalah bagaimana event yang kita bikin secara nasional agar bisa menjadikan titik awal berangkat bagaimana di Hari Menggambar itu menjadi satu kegiatan yang menyeluruh se-Indonesia. Kalaupun dibilang gerakan, saya kira nggak ke sana kita berpikirnya begitu. Tapi saya kira ada semangat teman-teman itu selalu mendorong ini akan menjadi gerakan. Ya, semoga aja kalau memang itu keinginan bersama-sama 240 komunis Indonesia, ya kita sebagai FDI sebagai inisiasi kita akan melihat ini sesuatu yang menarik dan itu akan tetap kita berdampingan untuk melaksanakannya bagaimana tanggal 14 akan kita laksanakan bisa terwujud begitu. Mungkin begitu ya Jok ya. Ya apa namanya? Sebentar ini masalahnya. Kalau bikin gerakan memang nggak ada kesadaran gerakan Ini sebenarnya aku nanti Mas Salim ini kan dia direktur ya, direktur dari program manajer program pelaksana pada deklarasi tanggal 14 untuk Jogja ya, Yogyakarta ya. Saya sebentar ya, ini mau melanjutkan lagi sedikit lagi masalahnya dengan Mas Joko ini. Lama nggak apa-apa. Enak. Begini, saya pengen tanya, apakah kegiatan seperti ini yang melibatkan sekitar 240 komunitas itu sebelumnya sudah ada apa belum ya seperti ini? Saya kira untuk menggambar belum ya Mas. Belum. Atau yang semasif ini ya, gitu loh. Ini hampir dalam jangka berapa bulan dilakukan seperti ini gitu. Berapa bulan bro? 6 bulan. Nah, ya 6 bulan lah. Tapi hitungannya kan dari awal rembukannya kan sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika kita beranjak kan berapa bulan kemarin belum ada 1 tahun ya, tapi kita bergerak belum ada 1 tahun. Tapi rembukan awal kan sudah lama. Oke. Kayak gitu. Nah, berapa orang sih sebetulnya FDI ini yang bisa menggerakkan sebanyak komunitas ini yang aktif di dalam meramu ini, ada berapa orang? Ini kok bisa ini yang menggerakkan gitu? Tuhan bro. Yo, masalahnya begini, tidak, iya kan? Kita melihat umpamanya kayak sebuah event organizer kayak gitu kan, itu kan juga banyak sekali kan dia orang-orang yang punya talenta, umpamanya dia mesti banyak menggunakan banyak orang gitu loh. Nah sementara Forum Drawing Indonesia itu sebetulnya berapa orang yang aktif sehingga semasif ini gitu loh? Saya kira seperti ini adalah semangat bersama ya, ketika teman-teman dikabari seluruh Indonesia itu ternyata atmosfernya lagi nyantol, lagi bareng-bareng, lagi sama. Oh ini ada sesuatu hal yang menarik untuk dikerjakan bersama. Okay. Terlepas dari berapa teman yang bergerak itu kan saya kira pemantik aja ya, FDI sebagai pemantik gitu kan. Tapi berapa orang 1, 2, 3 orang, 4, 5 orang saya kira itu bagian dari keseluruhan itu, dari atmosfer yang sedang nyantol semua ini. Ternyata hal ini buat teman-teman butuh untuk dikabarkan, butuh dilakukan sehingga teman-teman semangatnya frekuensinya sama dan sepakat untuk membuat Mei sebagai bulan menggambar. Saya kira seperti itu.
Oke, terima kasih Mas Joko atas informasi ya, karena saya kira ini sangat penting ya dikabarkan juga untuk kawan-kawan Ya. kayak gitu. Jadi ada keterkaitan lah, Ya. semangat yang sama, Betul. momen yang sama, Ya. makanya kita menjadi semakin meluas kayak Iya, gitu. Ya? Iya. betul. Oke, terima Kebetulan kasih. FDI menginisiasi itu. Oh iya, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sekarang mulai bertanya ke siapa? Mas Alim dulu nih, Mas Alim. Komandan. Mas Alim nih komandan di ini. Waduh. Apa manajer apa tadi? Berat ini. Manajer ya. Manajer ya? Manajer pelaksana. Manajer Ya. pelaksana, wah ngeri. Manajer pelaksana ini kira-kira apa saja sih sebetulnya? Ini untuk kegiatan di Jogja ya? Iya, Jogja. Jogja. Itu manajer pelaksana dalam deklarasi Ya, deklarasi. Jogja Menggambar Jogja ini. Menggambar. Oke, bisa dijelaskan Mas? Kalau istilah-istilah manajer tuh saya pusing, saya nggak tahu artinya. Terus Jadi apa? intinya ini sih apa ya? Saya hanya ya didapuk gitu ya, didapuk sama FDI, Ya. untuk dari FDI Jogja untuk ya mengelola gitu, mengelola untuk tanggal 14 itu acaranya itu deklarasi tentang deklarasi Hari Menggambar gitu ya, bulan menggambar khususnya untuk yang di Jogja gitu. Oke. Karena Jogja ini komunitasnya itu banyak, ya kan. Bahkan aku nggak tahu nih sampai hari ini sekian berapa itu, karena 50. ya mungkin sekitar gitu. Karena kadang-kadang nambah gitu loh, nambah ada kelompok temen kita kadang-kadang nggak enak gitu loh. Mungkin secara formal oke lah, tapi secara ini kok bisa gitu. Dan karena banyak komunitas, ya kan. Dan bagaimana sih caranya meramu sebuah deklarasi gitu ya, Iya. agar mungkin tidak terkesan terlalu formal ya kan, atau terlalu kaku gitu loh, tapi bisa mewadahi semua dari komunitas yang ada di sini khususnya di Yogyakarta gitu loh. Dan acara ini kan makanya dibuat sebuah deklarasi yang mungkin agak berbeda gitu loh. Karena masing-masing daerah tuh beda-beda, nanti di Jogja mungkin dengan di Sulawesi ini agak ininya formatnya agak berbeda. Jadi setiap daerah itu punya punya ciri khas atau ide masing-masing ketika bagaimana meramu sebuah deklarasi. Karena deklarasinya ini serempak. Oke. Jadi waktu itu jadi seluruh Indonesia itu serempak sekitar Tanggal berapa? tanggal 14 itu, 14 Mei. 14 Mei ya. Ya, jadi kami mengemasnya dalam bentuk ada upacara gitu. Ya, kayak upacara, kalau kita mendengar upacara mungkin kan yang kita paling melekat itu ya upacara bendera gitu ya, upacara bendera. Karena dari kecil kita dari SD ya kan, ya bagaimana kita juga punya upacara sendiri dari zaman dulu. Nenek moyang itu kan punya upacara ketika mau buat rumah gitu kan, ada upacaranya ya kan. Ketika mau panen itu ada upacaranya gitu. Ketika manten? ya manten ada upacaranya juga ya. Hujan, meminta hujan Ya. ada upacaranya. Memindahkan hujan seperti Mandalika itu ada upacaranya. Ya, makanya itu ya kita buat versi kita gitu loh, upacara versi dari ya obrolan teman-teman juga ya kan, obrolan teman-teman bagaimana kita meramu sih upacara. Kalau saya hanya mewadahi, istilahnya saya cuma gelas gitu loh, cuma gelas, ide-idenya dari ini terus dari panitia gitu loh, terus dari mahasiswa isi yang ikut yang fresh gitu ya, pikirannya fresh. Kalau kita kan udah kotor gitu loh ya, udah banyak kotoran gitu, jadi mikirnya itu agak seret gitu ya. Jadi ada Kolis di sini yang menyumbangkan ide, ada Anja juga, terus banyak teman-teman yang lain. Terus bagaimana kita meramu ini dalam sebuah bentuk upacara yang tidak bersifat militeristik gitu lah. Karena gaya-gaya itu kan gara-gara warisan kolonialisme dan sebagainya itu ya, terutama dari fasisme Jepang waktu itu yang Oke. sangat Wah, itu sangat udah jauh banget. sangat kentara gitu kan. Dimana posisinya harus siap gitu misalkan gitu, atau Oke. jadi ya upacara ya versi ala kita dan acara kebudayaan. Iya.
berarti semacam seremoni kebudayaan lah ya. Ya, jadi apa ya? Ya seneng-seneng bareng. Jadi ini kayak perayaan. Jadi nanti ada dua. Jadi ada yang pertama itu ada apa kayak kirap gitu loh, atau pawai. Gitu. Jadi seluruh peserta, seluruh komunitas yang ada di Jogja itu, ayo tunjukkan kreasimu ketika pawai gitu loh. Jadi mereka ikut memiliki, ikut tampil juga, ya kan, dengan gayanya masing-masing, ya kan, semangatnya, spiritnya setiap komunitas di hari itu, dan mereka ikut merayakan dengan gembira, dengan kreasi. Karena ini perayaan gitu loh, perayaan. Jadi biar apa gitu ya? Ada kirapnya itu biar apa itu? Biar rame, ya kan. Yang jelas. Ya jadi kayak menyatukan gitu loh. Oh, iya. Jadi kayak menyatukan ketika apa, kalau dulu kan kayak ada pagebluk, ya kan. Ada pagebluk apa, ya kan. Oh ini ada penyakit pes atau apa. Dulu Jogja kan ada kayak kirap gitu. Jadi bawa bendera menjadi keraton itu. Dibawa bendera Tunggul Wulung itu, kayak Tunggul Wulung keliling Jogja gitu sebagai apa, pengusir pagebluk atau apa. Lah ini juga ya mirip-mirip seperti itu, tapi dengan semangat yang berbeda, semangat merayakan, semangat memiliki tadi bersama. Ini Mas Alim, saya dengar ada apa deklarasi ya. Ya, deklarasi yang dimaksud ini apa itu? Bisa dijelaskan nggak? Terus maksudnya untuk apa sih? Kok ada deklarasi segala gitu? Apa ya? Ya ini kan sebagai bentuk ini ya, kayak ada kayak kata proklamasi, ada kata deklarasi. Itu sebagai pernyataan sih. Pernyataan bahwa sikap, ya, ya? pernyataan sikap dari sebuah komunitas yang disengkuyup bareng-bareng seluruh Indonesia, yang deklarasikan itu sama gitu. Jadi semangatnya itu semangat kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Untuk berarti deklarasi ini itu merayakan. Deklarasi ini mendorong kayak gitu ya. Deklarasi ini mendorong bahwa akan ada Hari Menggambar Nasional ya. Itu ya. Ada marsnya dulu. Ada marsnya. Ada marsnya. Seperti negara kan. Ya. Ada yang liriknya saya ingat banget, ada tralala trilili gitu. Gembira ya. Penciptanya ada di sini juga. Ya, apa gitu. namanya? Oke. Sekarang ke apa namanya? Coba ke Mas. Iya, ini yang teknis apa di lapangan, teknis acaranya nanti dia lebih detail apa aja yang ditampilkan gitu. Oke, mungkin bisa Mas Solis ya. Mas Solis ini dari TKS itu ya, apa tata kelola ya? Saya kalau di kampus jurusan teater. Kemana-mana dia, kemana-mana gitu loh. Berarti masih kuliah kan? Masih kuliah. Oke. Ini ada apa namanya? Ini kan paruh baya semua kan ya, ini masih muda ya. Paruh buaya. Muda lah. Tidak terima. Berarti nanti akan ada pelimpahan, maksud saya dari yang senior atau ke junior kan gitu. Ya. Jadi ada berkelanjutannya. Nah, Mas Solis sebagai apa Mas? Boleh dijelaskan Mas? Kalau dalam acara 14 besok Om, Iya. saya sebagai sekedar ngajak teman-teman pertunjukan, yang dimana nanti setiap beberapa elemen di pertunjukan itu juga bisa dihadirkan sebagai konsep acaranya di situ. Artinya menyusun acara itu supaya nggak hanya sekedar jalan santai, terus hanya sekedar deklarasi, tapi di situ pertunjukan juga bisa diajak oleh tokoh-tokoh seni rupa juga kan Om. Itu juga bisa menghadirkan bagaimana melihat gambar ini bisa lari kemana-mana gitu. Banyak bidang nih campuran kan. Oke. Soalnya juga kan ketika ada tawaran dari Om Joko, Om Jajang, Om Edo dari FDI, gimana ketika melihat gambar itu kan dari perspektif non seni rupa itu kan Om. Akhirnya itu yang bingung ketika ngajak teman-teman di kampus, ayo pertunjukan ini kita meriahkan Hari Menggambar gitu, apalagi anak-anak media rekam, tapi teman-teman tidak paham gambar ini gimana gitu, cara kita membuat karya pertunjukan gambar gimana. Akhirnya ada sebuah ruang diskusi di kampus dengan beberapa teman-teman tari, teman-teman teater, sama media rekam, melihat gambar ini dari perspektif
misal garis-garis itu dihadirkan secara tubuh, atau juga yang menarik dari teman-teman itu kemarin ini Om, melihat bagaimana ketika ngomongin animasi yang paling tua ternyata bukan animasi teknologi gitu Om, tapi animasi yang ada di gua. Karena ketika animasi di gua itu emang berhenti kan Om gambarnya. Tapi ketika mungkin orang yang ngegambar di gua itu menggunakan api, ternyata gambar yang ada di gua itu bisa bergerak lewat api itu. Akhirnya kan, wah ini kan sebuah media rekam gitu. Oh ternyata gambar juga bisa di manapun gitu. Akhirnya mereka tertarik, dan untuk bisa support juga dengan Hari Menggambar yang akan dilaksanakan 14 Mei besok itu. Oh gitu ya. Ya apa namanya, memang Multi bidang ini banyak banget. kita sudah hampir semuanya merujuk mendorong akan terjadinya Hari Menggambar Nasional ya. Nah apa namanya, ngopi dulu, jangan terlalu tegang. Ini kopi apa ini? Lihat papan nama. Sering-sering aja diundang ke sini nah. Segar ya. Ini apa namanya, waduh jadi lupa ya gara-gara minum kopi. Waduh. Ya kita udah banyak nih, udah kebagian semua nih. Tinggal sebetulnya kapan kita akan mulai mendeklarasikan itu gitu, atau teknisnya itu seperti apa sih mendeklarasikan itu? Mungkin Mas Edo atau Mas Joko, biar apa gitu loh. Ya deklarasi nanti kan memang gini ya, kadang-kadang bingung juga kita di dalam konsep Indonesia Menggambar itu kan jangan ada kata sentralitas begitu. Nah ini kan kemarin sempat kita diskusi cukup panjang, cukup lama gitu, bagaimana menstrategi agar deklarasi ini bukan hanya milik FDI, bukan hanya pengertian hanya Jogja, bukan hanya Surabaya, Bandung, tapi ini kan didukung oleh seluruh elemen komunitas se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kalau memang nanti tersentral di Jogja, seolah-olah itu Jogja yang menjadi center FDI begitu. Nah ini ada solusi, kemarin ada beberapa usulan dari teman-teman waktu di diskusi di, kalau nggak salah 17 Januari ya kita mulai diskusi itu. Ada diskusi, teman-teman menyarankan terus tanggal 25 juga 25 Maret kita diskusi lagi untuk bagaimana memformat deklarasi ini. Beberapa usulan, salah satu konsepnya konsep waktu. Nah jadi kan kita kalau melihat waktu, memang Indonesia ini waktu Indonesia bagian timur, barat begitu. Nah kita coba yang dalam satu waktu itu kan berbeda-beda gitu kan. Jadi kita kemarin menyarankan tanggal jam 3, jam 15 tepat itu di waktu tempat wilayah masing-masing. Umpamanya jadi, paling utara paling apa? Timur mungkin Ternate ya. Ternate lah. Oh, ada di Ternate ada juga ya. Ada Ternate ada teman-teman Ternate itu kalau di posisi Jogja misalkan jam-jam 3 mereka lebih duluan Mas. Jadi jam-jam 2 kalau nggak salah 2 jam. 2 jam. Jadi kemungkinan besar Ternate yang akan lebih dulu untuk mendeklarasikan di jam 2 begitu. Okay. Bisa jadi nanti di Jogja jam 3, di Bali itu lebih duluan 1 jam kalau nggak salah. Nanti dia jam 2 yang akan mendeklarasikan duluan. Sehingga kita ya harus dengan konsep waktu itu kita mempersilahkan teman-teman yang lebih duluan di posisi jam 3 pada wilayah masing-masing. Seperti Ternate yang akan membuka begitu nantinya. Oke. Untuk isi deklarasinya bagaimana itu? Apakah deklarasinya beda-beda setiap daerah atau bagaimana? Kalau dari FDI itu kan ada format. Memang formatnya itu pertama kita akan
salah satu konten isinya menyanyikan Indonesia Raya, ada Mars FDI, penyerahan bendera Indonesia, menggambar, dan akan membacakan teks deklarasi bersama-sama. Nah tentu polanya yang dibilang Mas Halim tadi ya, Halim ya, berbeda-beda tempat yang lain. Tinggal bagaimana nanti mendeklarasi yang dibikin format secara agak formal lah seperti itu. Tapi mungkin cara mengemasnya nggak akan formal, sesuai dengan pengertian dan pemahaman teman-teman se-Indonesia. Bagaimana nanti pelaksanaannya dalam pengertian yang diceritakan Mas Halim tadi, yang nama upacara itu ya bermacam-macam pengertian ya, semacam itu. Oke. Saya kira yang perlu diketahui juga, kapan sih Forum Drawing Indonesia itu mencanangkan gitu ya, mencanangkan hari menggambar itu, pencanangannya kira-kira tanggal berapa itu? Kalau secara teknis sebenarnya memang kita keinginan itu kan di tanggal 2 ya, 2 Mei ya. Tapi ya karena memang terkondisi tahun ini kebenaran kan ada hari raya Idul Fitri gitu. Karena kalau di tanggal 2 kan kebenaran di hari raya itu tanggal 2 juga. Jadi tidak memungkinkan begitu. Karena ada pertimbangan seluruh komunitas itu akan merayakan dulu hari Lebaran begitu. Ya kita harapkan mundur lah, waktu itu ada pertimbangan itu kita mundurkan di tanggal 14. Jadi tanggal 14 itu sebenarnya karena situasi memang hari raya gitu. Tapi deklarasi itu tetap di tanggal 14 itu atas nama di 2 Mei semacam itu. Oke. Semoga aja tanggal 14 itu kan teman-teman semua udah bisa mempersiapkan itu. Seminggu mungkin 7-8 hari setelah hari raya punya waktu. Kita pertimbangan cuma itu sebenarnya tanggal 14 itu. Berarti acara ini akan berkelanjutan ya, atau hanya cuman sampai pada deklarasi ini gitu loh? Ya, gimana Mas Joko? Diharapkan berkelanjutan. Karena gitu. kan poin-poin awalnya memang kita akan menuju ke Hari Menggambar Nasional sama Bulan Menggambar Nasional akan direstui. Adem ya gitu. Terus Karena kalau dari setelah deklarasi ya kan, Iya. itu kan itu seperti semacam gongnya kan. Nah itu vibrasinya yaitu apa? Mereka melakukan aktivitas berpameran ya kan, dan berdiskusi di komunitasnya masing-masing. Gitu. Jadi setelah tanggal 14 itu ada serangkaian pameran di komunitas-komunitas itu yang sangat banyak gitu, sampai sebulan penuh. Gitu. Jadi ada yang waktunya bersamaan, ada yang tinggal ngatur waktunya itu. Jadi ini menjadi semacam trigger aja, terus gaungnya menjadi sebuah resonansi yang gede dan resonansi seluruh Indonesia. Sampai tanggal 31 nanti. Sampai tanggal 31 Mei. Jadi yang saya tangkap bahwa hari menggambar itu tanggal 2 ya kan, di apa namanya, pencanangannya tanggal 2, dan bulan menggambar nasional berarti dari awal bulan Mei itu sampai tanggal 31 ya. 31 ya. Nah, berarti setelah nanti kita melakukan deklarasi, berarti akan ada pameran ya. Ada pameran. Diikutin oleh pameran. Iya, ya? pameran. Jadi setiap komunitas yang di Jogja ini ya, itu ada berapa tadi? 50 ya? 50. Sekitar 50. Berarti semuanya itu melakukan pameran Iya. di muter. Iya. Jogja. Jogja. Ya, oke. Jadi dari tanggal 14 itu memang nanti kalau di Jogja itu dipusatkan di TBI. Nah kebenaran di TBI itu ada pameran perempuan gambar itu, terdiri dari lebih dari 100 perempuan penggambar atau seniman perempuan yang ada di Jogja untuk pameran di sana. Setelah deklarasi akan mereka buka pameran di sana. Setelah itu, dan di tanggal 15 sampai 31 setiap hari ada 3 komunitas yang kita jadwal itu kita aturkan
dari jam 2 sampai jam 4 satu komunitas pembukaan, nanti dari jam 4 sampai maghrib gitu, jam 6 ada pembukaan, nanti malam jam 7 sampai jam 9 ada pembukaan. Jadi gemuruh kayaknya di Jogja itu sehari sampai 3 kali. Oke, terkait dengan event pameran itu, tentunya kan mereka memiliki ada tema ya, tema mungkin juga penulisnya ya kan dan kurator ya, Ya, ya. ya kan. Apakah dari keseluruhan komunitas itu kuratornya satu atau penulisnya bagaimana, bisa dijelaskan? Coba. Ya. Ya, kalau memang kan ada 50 komunitas, memang setiap komunitas itu menawarkan bermacam-macam wacana sesuai kebiasaan, baik itu pemikiran, gagasan maupun estetis mereka. Tentu mereka akan mewacanakannya dalam bentuk kurasi ya. Jadi setiap komunitas membuat sebuah kurasi-kurasi tersendiri. Jadi kita harapkan ada 5 komunitas menawarkan, memberikan satu pemikiran-pemikiran tentang pemikiran mereka, tentang gagasan mereka, tentang estetis mereka, bagaimana melihat gambar dan drawing di dalam perhelatan ini. Saya kira ada 50 kuratorial kayaknya, ada 50. Berarti ada 50 kurator dan 50 penulis 50 penulis di bulan Mei nanti ya. Iya. Oke, untuk Jogja itu ya. Untuk Jogja. Kalau di Indonesia jadi 240 Berarti kurator gitu. berarti semakin banyak ya nanti. Semoga aja ya. Nah, Mas Solis, kira-kira apa sih harapan Mas Solis ketika bergabung di dalam ini gitu loh, kegiatan terlibat di dalam kegiatan ini Dalam Indonesia menggambar ini Om ya? Iya. Kalau mungkin karena dari pertunjukan Om ya, Iya. mungkin kalau di pertunjukan kan sistemnya mungkin beda dengan pameran gitu kan Om. Kalau pameran kan berhari-hari gitu kan Om. Tapi kupikir dalam ngebaca hari ini gitu kan Om, apakah bisa ketika pertunjukan itu melakukan seperti pameran atau pameran juga seperti pertunjukan? Kupikir harapannya lebih pada hibriditasnya itu Om, yang sehingga artinya pintu pertunjukan untuk bisa ke seni rupa juga dalam artian saling menggabungkan itu saling berjalan bersama gitu Om. Soalnya sama kayak yang waktu itu dibangun konsep untuk 14 Mei itu Om ya, ketika rombongan peserta ratusan yang ikut pameran itu berjalan dari TBY, tapi ketika di beberapa titik itu ditunggu oleh beberapa komunitas pertunjukan, itu bakal ketika bertemu itu bakal jalan bareng. Nah, itu mungkin sebuah harapan kebersamaannya itu. Ya, karena Mas Solis dia yang mengatur itu ya. Ya, acaranya dia Mengatur akan acara itu. detail ke acaranya. Oke, Ya. siap. Saya kira terakhir nih ya. Saya kira ngopi dulu. Ya, yang terakhir nih, apa sih intinya gitu loh dari yang kita ramu ini gitu loh, yang diinginkan ini apa sih sebenarnya intinya gitu loh, yang bukan hanya sekedar merayakan hari menggambar atau bulan menggambar kan, saya kira begitu ya. Ada yang lebih esensial barangkali ya. Apa sih? Bisa Ya, mungkin Mas Salim ya. Waduh. Iya, silakan. Apa ya? Mungkin agak beda-beda gitu ya. Ketika esensi ini mungkin ininya kan setiap orang kan beda. Kayak harapannya itu apa gitu loh. Itu kan kayak forum ini kan forum yang gede dan menampung banyak sekali keinginan, banyak sekali semangat ya kan. Tak kira ya semangat kebersamaan ini ya di situ ya, semangat kebersamaan, dan mungkin dari lintas seni juga gitu. Bukan hanya ini perayaannya bukan hanya seni rupa aja gitu loh, tapi bagaimana juga dari lintas seni ya kan. Itu bagaimana kita bersama-sama menggarap sebuah mimpi bersama gitu. Mimpi bersama akan sebuah perayaan menggambar itu. Gitu. Jadi antar komunitas energinya banyak, tapi bagaimana saling sinergi gitu loh.
sinerginya itu kekuatannya. Silakan mungkin Mas Edo apa Mas Joko. Ya, kita cuma berharap bahwa Hari Menggambar adalah milik kita bersama, milik seluruh komunitas, milik seluruh rakyat Indonesia, milik juga bangsa, milik juga Indonesia. Semoga Hari Menggambar untuk kita bisa mengembalikan lagi bermacam-macam semangat nasionalisme yang ada dalam diri kita menjadi satu kesatuan, menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat mungkin ya. Seperti itu kita harapkan. Dengan adanya Hari Menggambar ini, kita masih bisa merasakan bahwa Indonesia itu sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi bangsa yang maju, bermartabat. Semacam itulah kira-kira yang kita harapkan di Indonesia Menggambar nanti. Oke, saya kira cukup barangkali ya kita. Terima kasih kepada Mas Edo, Alim Bahtiar, Mas Joko Gundul dan Mas Olis atas partisipasinya, dan mudah-mudahan kawan-kawan di seluruh Indonesia bisa mendengarkan ini ya kan, dan bisa tercerahkan barangkali semangat kita bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih maju, saya kira begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.